Setelah Nyonya Dayana puas mengobrol dengan Donna, ia mengajak Donna ke meja di mana keluarga Prana duduk di dalam pesta itu untuk memperkenalkan Donna pada anggota keluarganya. Di dalam hati, Donna merasa sangat bahagia dan gugup, sebab ini adalah kesempatan baginya untuk berinteraksi langsung dengan Rhea yang sejak tadi hanya bisa ia pandangi dari jauh. Abi, Julia dan semuanya, Ibu mau memperkenalkan teman baik Ibu, Dr. Donna. Dialah dokter yang dulu merawat Ibu saat di luar negeri, ujar Nyonya Dayana dengan penuh semangat. Donna tersenyum lembut sambil berpikir, akhirnya, aku bisa dekat dengan Rhea. Semoga kesan pertama yang aku berikan bisa membuat anakku terkesan. Meski Donna belum mendapatkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Rhea adalah anaknya, tapi ia sudah sangat yakin bahwa Rhea adalah putrinya yang hilang, karena setiap kali melihat Rhea, jantungnya berdebar kencang. Namun tentu saja, ia tidak akan mengatakan apapun saat ini, sebelum mendapatkan buktinya dan menunjukkannya pada Rhea. Saat itu tiba, ia pasti akan memeluk anaknya erat-erat dan tak akan pernah melepaskannya lagi. Nyonya Dayana kemudian menunjuk Julia yang berdiri dengan anggun. Ini anak perempuan saya, Julia. Dia sudah menikah dan punya 2 anak yang sudah dewasa. Julia segera mengulurkan tangannya pada Donna dengan senyuman hangat. Halo Dr. Donna, senang berkenalan dengan Anda. Donna membalas senyum dan bersalaman, sama-sama Nyonya Julia. Saya juga senang dapat bertemu Anda semua. Nyonya Dayana beralih ke arah Abi yang duduk bersama Rhea, dan ini anak laki-laki saya, Abi. Yang duduk di sebelahnya, menantu perempuan saya, Rhea. Silakan saling berkenalan. Di hati kecil Donna, serasa ada kupu-kupu yang sedang terbang. Akhirnya ia bisa berbicara secara langsung dengan Rhea. Halo, Abi. Halo Rhea. Saya Dr. Donna, teman lama Nyonya Dayana. Abi yang tadinya penasaran dengan hubungan Bu Donna dan ibunya, menyambut Donna dengan senyum ramahnya. Begitu pula dengan Rhea yang menyambut hangat Dr. Donna. Dalam benak Donna, ia merasa bahwa langkah pertamanya telah berhasil, sekarang saatnya ia berusaha lebih keras untuk bisa dekat dengan Rhea. Namun ketika ia membuka mulutnya untuk bicara dengan Rhea, Nyonya Dayana kembali memperkenalkannya dengan Satria yang baru saja datang. Nyonya Dayana juga memperkenalkan kedua cucunya yang duduk di sana. Mereka semua tampak baik pada Bu Donna. Terutama Julia yang senang bisa mengenal orang yang pernah merawat ibunya. Ia mempersilahkan Donna duduk bergabung di sana. Dengan senang hati, Donna menerima tawaran Julia. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Dr. Donna. Sebelumnya, ibu saya sudah pernah mengungkit Anda. Katanya, Anda mengurus semuanya waktu ibu saya dirawat di luar negeri, ucap Julia tak pernah berhenti tersenyum kepada Bu Donna. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang dokter, Nyonya Julia, jawab Bu Donna sambil tersenyum. Tidak, tidak. Anda melakukannya lebih dari itu. Anda menemani ibu saya, menggantikan saya. Itu sangat berarti untuk saya, sahut Julia. Sungguh, rasa terima kasih yang mendalam ada dalam hatinya kepada Donna. Donna adalah sosok yang setia menemani Nyonya Dayana selama 4 bulan lamanya ketika dirawat di Amerika, tempat Nyonya Dayana tinggal di masa lalu. Nyonya Dayana tidak memberitahu anak-anaknya bahwa dia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, karena tidak ingin mereka mengkhawatirkan dirinya. Sementara Rhea yang duduk di depan mereka, tampak lelah karena sudah terlalu lama duduk. Rhea menoleh ke arah Abi dan merangkul lengan suaminya dengan lembut. Mas, kita sudah beri selamat pada pengantin, terus sampai kapan kita duduk di sini? Tanya Rhea dengan suara pelan agar tidak terdengar orang lain. Kamu bosan? Tanya Abi dengan sikap peduli. Rhea mengangguk pelan, kemudian melanjutkan dengan bisik-bisik. Aku merasa lega karena ibu bertemu dengan teman lamanya.
Tapi, aku rindu waktu kita berdua, Mas. Ingin rasanya pulang dan menikmati malam ini berdua saja. Abi tersenyum mendengar ucapan Rea, kemudian dengan lembut menyentuh pipi istrinya yang mulus. Oke, kita tinggalkan tempat pesta sekarang. Lagi pula, tidak ada gunanya lagi kita ada di sini. Rea mengangguk senang mendengar suaminya setuju untuk meninggalkan pesta. Abi pun berdiri dari tempat duduknya sembari memegang tangan Rea. Rea tentu ikut berdiri sambil melihat ke arah Nyonya Dayana, Julia dan Donna yang sedang mengobrol. Maaf semuanya, saya tinggal dulu. Loh, kamu mau kemana Bi? Tanya Nyonya Julia pada adiknya. Istirahat Kak. Aku lelah sekali. Rea juga seharian belum istirahat, jawab Abi dengan alasan yang cukup logis. Kamu pidato dulu, sebelum pergi, sahut Tuan Satria yang masih terobsesi untuk melihat adik iparnya berpidato. Kenapa harus berpidato di pesta seperti ini? Kakak ipar pikir, ini pesta perusahaan, di mana aku harus naik pidato. Kata Abi merasa bingung dan kehilangan kesabaran. Oke, kalau tidak mau. Aku kan, hanya menawarkan. Kalau tidak mau, juga tidak masalah. Kamu bawa saja istrimu istirahat. Di sini, tidak ada lagi yang spesial selain makan-makan dan sambut tamu kakakmu, juga tamu mempelai laki-laki. Abi tidak mengatakan apapun lagi, ia meraih tangan ibunya dan menciumnya. Begitu juga yang dilakukan Rea. Ibu juga harus istirahat nanti. Jangan terlalu banyak duduk, ucap Abi yang mengkhawatirkan kondisi ibunya yang sejak tadi duduk di sana. Nyonya Dayana mengangguk tersenyum. Kemudian Abi melangkah pergi sembari memegang tangan istrinya. Donna yang belum sempat mengobrol dengan Rea, sekedar berbasa-basi untuk dekat dengan anaknya itu, merasa kecewa melihat Rea pergi. Rea, seru seorang perempuan tepat ketika Rea hampir melewati pintu keluar pesta. Perempuan itu adalah Mila. Rea menoleh dan mengenalinya sebagai teman kampusnya. Ia heran mengapa Mila tiba-tiba menghampirinya saat ini. Padahal mereka sudah tak berkomunikasi lagi sejak ia dipecat dari restoran Mila. Mila menghampiri Rea dengan niat ingin meminta maaf. Begitu mengetahui Rea menikah dengan Tuan Prana, Mila merasa ketakutan akan dampaknya pada bisnis restoran yang kini dikelolanya. Rea tersadar bahwa Mila mungkin mempunyai niat baik ketika menyadari mereka sedang berada dalam satu pesta. Ada apa, Mila? Tanya Rea, mencoba menyembunyikan kecurigaannya. Walaupun terlambat, aku ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan Tuan Prana, ucap Mila dengan hati-hati. Rea merasa canggung dengan ucapan Mila. Mungkinkah dia memang tulus? Tapi apa tulusnya sebanding dengan perlakuan Mila sebelumnya? Terima kasih, balas Rea dengan nada datar. Abi yang berdiri di samping Rea, hanya menatap Mila tanpa ekspresi, seolah membiarkan istrinya menangani situasi ini sendiri. Aku juga mau minta maaf karena sikapku waktu itu. Kalau saja, aku tahu kamu tidak perlu minta maaf. Kalau aku berada di posisimu, mungkin juga aku akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, restoran itu milik keluargamu, Mila. Jadi, kamu berhak mau memecat siapapun di sana. Aku tidak punya hak untuk marah atau mempertanyakan keputusanmu. Rea tahu apa yang akan dikatakan Mila hingga ia memotong kalimat Mila. Aku benar-benar tidak enak sama kamu, Rea. Mila sungguh merasa bersalah sampai ia tak berani menatap wajah Rea. Tenang saja. Aku bukan orang pendendam Mila. Jadi, tidak perlu khawatirkan apapun. Nikmati saja pestanya. Aku mau istirahat sekarang. Rea kembali menoleh ke arah Abi dan mengajak suaminya untuk meninggalkan pesta. Kenapa temanmu bisa memecatmu?
Tanya Abi penasaran dengan permasalahan istrinya dengan Mila hingga Rea dipecat. Aku menjatuhkan anggur yang seharga puluhan juta, dan membuat pelanggannya tidak nyaman, jawab Rea sembari berjalan bersama Abi menuju kamar mereka. Kamu bohong ya? Tebak Abi, merasa bahwa Rea sedang berbohong. Rea seketika menghentikan langkahnya dan Abi pun mengikuti. Kenapa Mas Abi bilang aku bohong? Rea balas bertanya dengan wajah cemas. Karena saat kamu menjawab, kamu tidak menatap mataku langsung, ungkap Abi. Aku akan ceritakan semuanya saat kita sampai di kamar. Ayo, kita ke kamar dulu, bujuk Rea dengan senyum manis pada suaminya, berusaha meredakan suasana tegang. Abi mengalah dan menuruti Rea. Mereka pun melanjutkan langkah mereka menuju kamar hotel. Setiba di sana, Rea langsung melempar tubuhnya yang lelah di atas sofa. Abi duduk di sampingnya, menatap istrinya dengan pandangan penuh kekhawatiran. Kita sudah ada di kamar. Ceritakan padaku sekarang, apa yang sebenarnya terjadi, desak Abi lembut. Rea menggerakkan kepalanya sampai melihat suaminya, Mas Abi kepo sekali. Baru juga baring, udah tanya lagi. Kalau menyangkut kamu, aku pasti akan kepo. Aku tidak akan berhenti sebelum tahu yang terjadi. Nafas panjang berhasil lolos dari mulutnya yang membuat Abi mengerutkan keningnya melihat Rea malah menghela nafasnya. Kenapa kamu begitu? Tidak senang kalau aku tanya. Dengan cepat, Rea bangun dan duduk di dekat suaminya. Bibirnya tersenyum menatap Abi yang tampak serius melihatnya. Hehehe, jangan marah Mas. Abi malah memalingkan wajahnya ke arah lain sampai membuat Rea khawatir. Dengan manja, Rea merangkul lengan Abi. Mas Abi, panggil Rea sembari mengelus-ngelus dagu suaminya. Dan akhirnya Abi kembali menoleh melihat Rea yang sedang tersenyum lebar. Ciluk bah. Seru Rea yang berusaha membuat suaminya senang meski melakukan hal konyol sekalipun. Abi sama sekali tidak tertawa, tapi malah terkejut melihat kelakuan Rea. Kau pikir aku bayi? Ya enggak lah. Masa aku ngira Mas Abi bayi? Memangnya ada bayi segede gini? Jadi bagaimana? Sudah mau bicara tentang temanmu itu? Tanya Abi yang masih penasaran tentang Mila. Rea tak menjawab segera. Ia malah membaringkan kepalanya di atas paha Abi lalu dengan posisi miring menghadap ke perut Abi. Ia memeluk suaminya dengan wajah menempel di perut Abi. Enaknya peluk suami sendiri, ucap Rea. Abi merasakan kehangatan dari pelukan Rea, dan ia menepuk-nepuk punggung Rea lembut. Mereka berdua terdiam, membiarkan suara detak jantung masing-masing mengisi keheningan. Kedekatan fisik itu, meski sederhana, menjadi pengikat yang semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Lalu, Rea pun mulai membuka mulutnya dan mengatakan bahwa ia dipecat oleh Mila karena Estiana dan teman-temannya. Abi kaget kala mendengar bahwa Rea dipecat karena Estiana. Namun tidak mengatakan apapun di depan Rea. Rea mendongak melihat suaminya lalu berkata, Estiana sudah diberikan peringatan sama ibu. Jadi, Mas Abi tidak perlu melakukan apapun. Biarkan dia menjalani kehidupan pernikahannya dengan tenang. Kenapa kamu masih membelanya? Tanya Abi. Rea kembali menempelkan kepalanya di perut suaminya lalu menjawab, sebenarnya, aku dan Estiana hampir mirip. Kami sama-sama tidak punya orang tua, dan sejak kecil, selalu bergantung pada keluarga yang menerima kami. Bedanya, Estiana beruntung karena mendapatkan orang tua angkat yang baik. Dari sikapnya yang sombong dan angkuh, aku bisa merasakan kalau dia seperti itu sebenarnya untuk melindungi dirinya. Dia ingin dicintai semua orang, ingin perhatian semua orang hanya berpusat padanya saja. Aku juga pernah merasa seperti itu. Demi mendapatkan perhatian teman dan orang tua angkatku,
aku selalu melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka senang padaku. Rea mengubah posisinya yang berbaring miring, kini posisinya terlentang agar bisa melihat wajah suaminya yang sejak tadi memperhatikannya. Sekarang, karena ada Mas Abi, aku tidak perlu susah payah lagi membuat semua orang menyukaiku. Mas Abi sudah cukup bagiku. Abi tersenyum melihat Rea. Sekarang, kamu sudah mendapat perhatianku. Dengan lembut, ia mencifem kening Rea, lalu pindah memsifem ujung hidifin dan turun ke B1 bir istrinya. Ketika tangan Abi itu semakin berani, seketika itu pula Rea tersadar. Dengan refleks yang cepat, ia mendorong tubuh Abi yang berat hingga suaminya itu terhuyung ke belakang. Abi terkejut, matanya membelalak tidak percaya. Ada apa? Tanyanya dengan nada yang sedikit kecewa namun masih penuh kebingungan. Aku mau mandi dulu Mas Abi, jawab Rea cepat, suaranya terdengar gugup namun tegas. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Rea segera beranjak dari sofa tempat mereka berdua berbaring. Langkahnya cepat menuju kamar mandi, meninggalkan Abi yang masih duduk terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kenapa harus mandi segala? Gumam Abi yang sedang bersandar di sofa sembari memperhatikan istrinya masuk ke kamar mandi. Tak lama, Rea muncul dari kamar mandi dengan jubah mandinya. Cahaya dari lampu kamar menambah kilau di kulitnya yang lembab. Abi duduk tenang di sofa dengan mata yang tak lepas dari layar tablet, seakan tenggelam dalam lautan pekerjaannya. Namun, Rea tidak ingin malam ini berlalu tanpa momen istimewa bersama suaminya. Dengan langkah yang penuh percaya diri, ia mendekati Abi. Tanpa peringatan, Rea merebut tablet dari tangan Abi dan menaruhnya di samping sofa. Terkejut, Abi memandang istrinya dengan alis terangkat. Tapi sebelum dia bisa protes, Rea sudah duduk di atas P4H4-nya, menatapnya dengan intens. Kamu sadar, apa yang kamu lakukan sekarang ini? Tanya Abi mengerutkan keningnya, merasa heran melihat sikap agresif Rea yang tidak seperti biasanya. Aku sadar kok. Memangnya kenapa? Mas Abi tidak suka, kata Rea dengan suara serak yang menggoda. Abi, yang semula tampak terganggu, kini tersenyum melihat keberanian Rea. Ia meraih P1G4 nanogram Rea, menariknya lebih dekat. Udara di ruangan itu terasa semakin H4 seiring dengan D4 pan mereka yang erat. Mereka pun melakukan aktivitas sepasang suami istri yang akhir-akhir ini membuatnya C4 Mas aku mau mandi, dengan langkah cepat, Rea masuk ke kamar mandi. Abi hanya menggeleng melihat istrinya. Namun senyuman tipis tampak di wajahnya melihat Rea yang masih malu padanya, padahal tadi, Rea menggodanya duluan, tapi sekarang, malah malu. Beberapa menit kemudian, Rea selesai mandi dan ia keluar dari kamar mandi. Abi yang sedang duduk di sofa, menoleh melihat istrinya. Mas Abi mau mandi juga, baru pulang? Tanya Rea sembari mengusap rambut basahnya dengan handuk. Ia melihat suaminya memakai jubah mandi hingga berpikir bahwa Abi juga akan mandi dulu lalu pulang. Abi mengangguk. Ia pun berdiri dari sana kemudian mendekati Rea. Sini, aku keringkan rambutmu. Tidak usah. Aku keringkan sendiri pakai hair dryer. Mas Abi mandi saja, biar kita bisa pulang cepat. Oke, dan pakaian barumu ada di atas kasur, ucap Abi sembari menunjuk ke arah kasur. Siapa yang bawa Mas? Tanya Rea penasaran melihat pakaian santai di sana, karena setahunya ia tak punya pakaian ganti lagi. Pelayan hotel. Aku tadi minta mereka bawa baju ganti untukmu. Ada hijabnya juga. Kamu pakailah. Aku mau mandi dulu. Abi pun melangkah masuk ke kamar mandi.
Rea mulai memakai pakaian santainya dan hijabnya lalu memilih berbaring, memikirkan kebaikan hati suaminya itu. Mas Abi selalu mengerti kebutuhanku, bahkan tanpa aku mengatakan padanya.